Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Permata Putri di sini akan menjelaskan mengenai anestesi. Apa saja ya yang akan dibahas pada materi anestesi ini? Yang pertama, pengertian anestesi, yang kedua, golongan obat anestesi, dan yang ketiga, mekanisme dan interaksinya. Anestesi berasal dari kata Yunani yang berarti hilangnya sensasi. Anestesi adalah tindakan medis praoperasi yang bertujuan mengurangi rasa sakit yang mungkin ditimbulkan selama prosedur dengan cara menghambat sinyal indera perasa menuju otak yang membuat seseorang bangun atau merasakan sesuatu. Anestesi terdiri atas anestetika umum, yaitu senyawa yang bekerja dengan menekan sistem saraf pusat sampai derajat tertentu, lalu anestetika lokal, hilangnya sensasi pada bagian tubuh tertentu tanpa disertai hilangnya kesadaran. Anestesi umum menekan sistem saraf pusat sampai tingkat tertentu untuk memungkinkan tindakan operasi dan prosedur tidak menyenangkan lainnya. Anestesi ini juga menekan refleks homeostatis normal sehingga ia memiliki indeks terapi yang rendah dan penggunaannya harus dimonitoring. Efek fisiologi yang dipengaruhi oleh anestesi umum. Yang pertama, pada hemodinamik. Penurunan tekanan darah pada arteri sistemik yang disebabkan vasodilatasi langsung, depresi miokard. 2. Pada respirasi. Penurunan ventilasi dan refleks yang mempertahankan jalan napas. Oleh karenanya, ventilasi harus dibantu dan dikendalikan selama periode operasi, misalnya penggunaan alat intubasi endotrakeal. Yang ketiga, hipotermia. Pasien biasanya mengalami hipotermia yang disebabkan anestesi menurunkan titik pengaturan suhu inti, di mana vasokonstriksi termoregulasi diaktifkan untuk mempertahankan terhadap kehilangan panas. Dan yang terakhir, mual dan muntah disebabkan aksi anestesi mempengaruhi daerah komoreseptor yang diremodulasi oleh serotonin, histamin, asetilkolin, dan dopamin, di mana digunakan ondansetron dan dolansentron yang efektif dalam menekan mual dan muntah. Anestesi umum tujuan untuk dapat melakukan pembedahan dan prosedur medik lain yang sifatnya menyakitkan atau tidak menyenangkan. Stadium, amnesia, imobilitas dalam merespon stimulus menyakitkan, penurunan respon syaraf otonom, analgesia, dan hilang kesadaran. Kemudian mekanismenya bekerja pada reseptor GABA atau locus coeruleus, menekan transmisi saraf pada bagian hipokampal atau talamus, dan mengganggu fungsi saraf sensor perifer batang otak. Golongan anestesi umum terdiri atas yang pertama, anestesi parenteral. Salah satu teknik anestesi umum yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anestesi langsung ke dalam pembuluh darah vena. Yang kedua, anestesi inhalasi. Umumnya digunakan untuk mempertahankan kondisi anestesi setelah diinduksi oleh anestesi parenteral. Anestesi parenteral. Mekanisme kerjanya meningkatkan sensitivitas reseptor GABA A pada reseptor GABA, dengan demikian meningkatkan inhibisi neurotransmitter dan menekan aktivitas saraf. Contohnya adalah tiopental, propofol, etomidate, dan neurosteroid. Golongan barbiturat, propofol, dan etomidate berpotensi mengaktifasi reseptor glisin yang berperan penting dalam penghambatan neurotransmisi di sumsum tulang dan juga spinal cord, sedangkan ketamin dan etomidate tidak. Efek samping, ruam, gatal, gangguan pernapasan, denyut jantung melambat, dan sindrom infusi. Anestesi parenteral berikutnya, mekanisme kerjanya menghambat reseptor N-metil D-aspartat atau NMDA melalui penghambatan influx ion kalsium yang menyebabkan ketidaksadaran. Contoh dari obat ini adalah ketamin. Efek sampingnya meningkatkan curah jantung, meningkatkan ICP, takikardia, halusinasi, bradikardia, dan hipotensi.
inhalasi mengaktifasi channel ion kalium yang terletak di kedua prasinaps dan paskasinaps. Contohnya xenon, dinitrogen oksida, dan siklopropana. Channel kalium postsinaps berperan penting dalam pengaturan potensial membran istirahat neuron, di mana terjadi hiperpolarisasi neuron postsinaps. Hiperpolarisasi pada terminal prasinaps mengurangi pelepasan neurotransmitter. Contoh obatnya isofluran, enfluran, halotan, sevofluran, dan dinitrogen oksida. Anestesi lokal, contohnya tetrakain, lidokain, benzokain, dan proksimetakain. Lokasi epidural, mata, spinal, sputan, mulut, hidung, dan lain-lain. Sejarah anestesi lokal pertama kokain pertama kali diisolasi pada tahun 1860 oleh Albert Niemann, yang dimana menyebabkan mati rasa pada lidah saat mencicipinya. Lalu dikembangkan pada tahun 1884 untuk pembedahan oftalmologis. Kebanyakan pasien yang mendapat perawatan dengan anestesi lokal merasakan hilangnya sensasi rasa sakit yang diikuti hilangnya sensori dan fungsi motorik. Secara umum, serat kecil tidak bermielin C yang memediasi sensasi nyeri, dan serat kecil bermielin alpha delta yang memediasi rasa sakit dan sensasi panas diblokir sebelum serat besar bermielin A gamma dan A beta dan A alpha yang memediasi propriosepsi, sentuhan, dan informasi motorik. Indikasi penggunaan anestesi lokal. Yang pertama, anestesi topikal digunakan untuk anestesi membran mukosa seperti hidung, mulut, tenggorokan, trakea bronkus, esofagus seperti tetrakain, lidokain, dan kokain. Anestesi infiltrasi adalah injeksi anestesi lokal yang bertujuan menimbulkan anestesi ujung saraf yang mengakibatkan hilang rasa di kulit atau jaringan yang terletak lebih dalam. Nah, biasanya digunakan pada pencabutan gigi. Contoh obatnya lidokain, prokain, buvivakain. Kemudian anestesi spinal. Anestesi lokal, mekanismenya penghambatan masuknya ion natrium pada salurannya sehingga mencegah potensial aksi dan menyebabkan lumpuh saraf motorik atau sensorik di bagian tertentu. Anestesi lokal juga dapat berikatan dengan membran protein lainnya. Mereka dapat memblokir saluran kalium, namun hal ini dapat terjadi jika konsentrasi obat ditingkatkan. Blokade ini tidak memiliki pengaruh besar dalam potensiasi istirahat membran. Lidokain menghasilkan efek anestesi yang lebih cepat, lebih intens, dan durasi kerja yang lebih lama dibanding prokain pada konsentrasi yang sama. Lidokain merupakan alternatif bagi individu yang sensitif terhadap anestesi lokal jenis ester seperti kokain. Toksisitasnya mengantuk, pusing, kejang, koma, depresi kardiovaskular. Kokain secara klinis memblok beberapa impuls saraf, menghambat reuptake norepinefrin lokal. Toksisitasnya yang tinggi disebabkan berkurangnya penyerapan katekolamin pada saraf pusat dan perifer, khususnya dopamin, yang dimana anestesi lokal lain tidak menghambat penyerapan dan reuptake norepinefrin.
Anestesi praoperasi. Praoperasi atau pramedikasi adalah pemberian obat 1-2 jam sebelum diinduksi anestesi dengan tujuan melancarkan induksi, rumatan, dan bangun dari anestesi. Tujuan lainnya yang pertama meredakan kecemasan, mengurangi sekresi kelender ludah atau bronkus, mengurangi isi cairan lambung, dan mengurangi mual muntah pasca bedah dan mengurangi refleks yang membahayakan. Sedangkan obat-obat yang digunakan yang pertama benzodiazepin. Diazepam 10 mg, midazolam 0,1 mg per kilogram BB, dan lorazepam sering digunakan sebagai pramedikasi. Agonis alfa-2 adrenergik, dexmedetomidine, efek sedasi dan analgesik. Kemudian analgesik seperti fentanyl, morfin, dan meperidin. Lalu relaksan otot seperti suksinilkolin, pancuronium yang memudahkan proses intubasi endotrakeal. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.